Hai, saya Lailatul Jannah ingin menjelaskan tentang jawaban UTS saya. Ini. Yang pertama, jawaban yang A itu ada teori perbedaan antara teori biogenesis dan abiogenesis, yaitu jika abiogenesis itu kehidupan berasal dari makhluk hidup sebelumnya, dan abiogenesis itu kehidupan berasal dari benda mati secara spontan. Yang B ada pada abad 19, Louis Pasteur melakukan eksperimen dengan merebus kaldu dalam labu berleher angsa. Eksperimen ini membuktikan bahwa mikroorganisme tidak muncul secara spontan, melainkan berasal dari mikroorganisme yang telah ada sebelumnya. Yang C itu masih karena teori abiogenesis modern menjelaskan bagaimana kehidupan dapat muncul dari senyawa non-hidup melalui proses alami. Yang nomor 2 itu yang A, ada teori panspermia menyatakan bahwa mikrokosmos pertama kali muncul di luar angkasa dan kemudian berkembang dan berevolusi di bumi. Yang B ada tantangan utama teori panspermia adalah kurangnya bukti yang menunjukkan kehidupan di luar angkasa dan tidak menjelaskan pula bagaimana mikroorganisme dapat bertahan dalam perjalanan melalui luar angkasa. Yang C ada teori panspermia hanya memindahkan masalah ke tempat lain karena tidak benar-benar membahas tentang asal-usul kehidupan. Teori panspermia hanya membahas tentang organisme pertama kali muncul di luar angkasa, yang banyak meninggalkan pertanyaan yang belum terjawab dan tantangan yang harus dihadapi oleh para ilmuwan. Yang ketiga ada yang A, proses cloning pada tumbuhan umumnya menggunakan tanaman dalam kultur untuk tumbuh tanaman baru, sedangkan proses cloning pada hewan menggunakan inti sel dari donor dimasukkan ke dalam sel telur tanpa inti. Tujuan cloning adalah memperbanyak organisme identik, konservasi spesies, dan penelitian medis. Yang B ada menurut aspek biologis, cloning hewan seringkali menghasilkan tingkat kegagalan yang tinggi dan dapat menyebabkan penderitaan dan masalah kesehatan pada hewan yang dikloning. Hewan juga memiliki kesadaran untuk merasakan sakit, sehingga dapat meningkatkan kekhawatiran yang sesuai dengan perlakuan mereka. Berbeda dengan tumbuhan yang tidak memiliki saraf dan tidak merasakan sakit. Yang B itu menurut aspek sosial. Hewan seringkali dianggap memiliki status moral yang lebih tinggi dibandingkan tumbuhan, sehingga publik merasa khawatir mengenai cloning mereka dan implikasinya terhadap hak-hak hewan. Yang C itu ada solusi bagi konservasi spesies langka. Cloning digunakan untuk memperbanyak individu dari spesies langka yang terancam punah. Contoh kasusnya, jika ada spesies hewan langka yang terancam punah, cloning digunakan untuk memperbanyak spesies hewan yang terancam punah. Yang B ada ancaman bagi konservasi spesies langka. Cloning menghasilkan individu yang identik secara genetik. Hal ini dapat mengurangi variasi genetik dalam populasi yang penting untuk ketahanan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Contoh kasusnya, kuda Przewalski yang dianggap punah di alam liar telah diselamatkan melalui pemulihan hewan. Namun, jika cloning digunakan untuk memperbanyak individu, hal ini dapat mengurangi variasi genetik dalam populasi yang ada dan membuat populasi lebih rentan terhadap penyakit dan perubahan lingkungan. Yang keempat ada yang A, karena jika satuan yang digunakan dalam perhitungan tidak sesuai, maka hasil akhir dapat menjadi salah. Misalnya, jika panjang diukur dalam meter, tetapi massa diukur dalam kilogram. Contoh kasusnya, apabila seorang peneliti melakukan eksperimen untuk mengukur gaya gravitasi, di mana F adalah gaya, M adalah massa, dan G adalah percepatan gravitasi. Jika peneliti mengukur massa dengan gram, tetapi percepatan gravitasi menggunakan meter per detik kuadrat, meter per sekon kuadrat maksudnya, maka hasil gaya yang dihasilkan pasti salah. Yang B ada angka pasti adalah angka yang diperoleh dari pengukuran yang dilakukan dengan alat ukur yang memiliki skala yang jelas dan dapat dibaca dengan tepat.
Yang B ada angka taksiran. Angka taksiran adalah angka yang menunjukkan ketidakpastian dalam pengukuran. Biasanya angka terakhir dari hasil pengukuran tidak dapat dibaca dengan pasti. Jika hasilnya 5,25, maka angka pastinya yaitu 5 dan 2. Dan angka 5 itu angka taksirannya. Terus yang C itu, karena besaran gaya, massa, dan percepatan sangat mempengaruhi stabilitas, kekuatan, dan keselamatan struktur jembatan. Contoh kasusnya jembatan Tacoma Narrows. Para insinyur tidak sepenuhnya mempertimbangkan gaya angin dan bagaimana jembatan akan tetap kokoh di bawah kondisi angin yang kuat. Akibatnya jembatan mulai bergetar hebat dan akhirnya runtuh setelah beroperasi hampir 4 bulan. Kegagalan ini disebabkan oleh gaya angin dan massa jembatan yang menciptakan getaran yang tidak bisa ditahan oleh struktur. Yang nomor 5 ada A. Diketahuinya kan massa itu 1200 kg. Terus V0 itu kecepatan awal itu 0 meter per sekon. V akhirnya atau kecepatan akhirnya itu 20 meter per sekon. T itu waktunya itu 10 detik. Kan ditanya itu percepatan. Jadi rumus percepatan itu A, percepatan itu V akhir dikurangi V awal, V0 maksudnya, per T. T itu waktu. Sama dengan V-nya kan tadi 20 dikurangi 0 per 10. 20 dikurangi 0 itu 20 per 10, 20 dibagi 10 itu 2 meter per sekon kuadrat. Terus yang ditanya juga jarak tempuh atau sekon. Jarak tempuh itu rumusnya V awal dikali T waktu ditambah setengah kali percepatan kali waktu kuadrat. Jadi V0 nya itu V awalnya itu 0 kali 10 ditambah setengah kali 2 kali 10 kuadrat sama dengan 10 kali 0 kan 0 ditambah setengah dikali 2 itu 1 dikali 100. Jadi jawabannya 1100. Maaf. Iya 1100. Ya 1100. Jadi jawabannya 100 meter. Jadi hasil percepatan yaitu 2 meter per sekon kuadrat dan hasil dari jarak tempuh adalah 100 meter. Yang B itu menurut hukum Newton 2, percepatan mobil bergantung langsung pada gaya total dan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya, jika gaya mesin bertambah, maka percepatan mobil bertambah dan sebaliknya. Jika massa mobil bertambah, maka percepatan mobil berkurang. Yang C itu bunyi hukum Newton 1 yaitu hukum benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubah keadaannya. Saat pengemudi merasakan dorongan ke belakang, bukan karena adanya gaya yang ke belakang, tapi karena tubuh ingin tetap diam saat mobil berakselerasi. Nah, itu jawaban-jawabannya. Terima kasih.